Nasibun penyebab nasab mufrad satu. Jamaknya nawasib. Jamaknya apa? Nawasib. Seperti nanti setelah bab ini ada jawazim. Jawazim jam'u jazimin. Jamak dari jazim. Jamak dari penyebab jazm. Nah, beliau katakan fan nawasibu asyaratun. Penyebab nasab ada 10. Berapa dia? 10. Ada 10. Wahia dia adalah an yang pertama. Yang pertama adalah apa? An ini yang menjadi ummul bab atau menjadi pokok pembahasan. Jadi an inilah yang disebut dengan ummul bab atau pokok pembahasan. Adapun yang lain itu mengikuti pembahasan an. Jadi an-nya ini merupakan ummul babi, yaitu pokok pembahasan dalam pembahasan nawasib. Yang kedua walan. Yang kedua adalah walan. Jadi yang dihitung di situ lannya. Yang kedua adalah apa? Lan. Yang ketiga idan. Yang ketiga idan. Yang keempat kai. Yang keempat adalah kai. Kemudian yang kelima adalah lamu kai. Lamu kai. Yang keberapa tadi? Yang kelima walamu kai. Kemudian yang ke lam di sini bentuknya li maksudnya. Jadi lam di sini bentuknya adalah li. Jadi lamu kai bentuknya nanti li kai. Bentuknya li kai. Kemudian yang keenam adalah walamul juhud. Lam juhud. Lam di sini nanti bentuknya li. Lam juhud bentuknya apa? Li. Sama seperti lam kai bentuknya li. Lam kai bentuknya li. Lam juhud juga bentuknya li. Huruf jar. Sama seperti huruf jar li. Apa juhud? Juhud itu maknanya menafikan atau pengingkaran. Juhud maknanya apa? Pengingkaran atau menafikan. Jadi lam juhud nanti kita bahas adalah lam yang digunakan untuk menafikan. Ya bentuknya apa intinya? Li. Bentuknya li. Kemudian yang ketujuh adalah hatta. Yang ketujuh adalah hatta. Yang kedelapan wal jawabu bil fa'i. Maksudnya huruf fa. Maksudnya huruf apa? Fa. Jawabu bil fa maksudnya huruf fa. Kemudian wal wawi maksudnya huruf wa. Maksudnya huruf wa. Kemudian terakhir wa'au. Yang 10 adalah au. Jadi kalau lam kai hurufnya li, lam juhud bentuknya li, jawab bil fa bentuknya fa, wal wawi bentuknya wa. Adapun yang lainnya sesuai yang disebutkan. Jadi total ada berapa? 10. Ada 10. Nah, sehingga fi'il mudhari' ketika diawali dengan 10 ini, maka fi'il mudhari' tersebut harus mansub. Baik mansub dengan fathah zahirah atau nanti muqaddarah, atau mansub dengan hazfun nun atau dengan menghapus huruf nun. Karena keadaan fi'il kalau mansub cuma dua dia, cuma mansub dengan fathah atau mansub dengan menghapus huruf nun. Gak ada lagi mansub bagi fi'il. Nah, ada
berapa dia? Ada 10. Jadi sini jadi nawasib asyarah. Nawasib ada 10. Nawasib itu ada 10. Nah, 10 ini nanti dia terbagi menjadi 2. Yang 10 ini terbagi jadi berapa? 2. Ada yang tansibu, ada yang tansibu al-fi'la bi nafsiha, tansibul fi'la bi nafsiha. Artinya apa? Dia menasabkan fi'il dengan dirinya sendiri karena sebab dianya sendiri. Jadi nanti ada huruf-huruf nasab yang dia menasabkan fi'il karena diri dia sendiri, karena huruf itu sendiri, bukan karena penyebab lain. Ini yang pertama. Jadi ada fi'il yang dia dinasab dengan langsung huruf-huruf tersebut. Namun nanti ada juga yang kedua, yaitu ada yang tansibu al-fi'la bi an mudmarah, Nanti kedua ada huruf-huruf nasab yang menasabkan fi'il itu enggak langsung, bukan karena dianya, tapi karena apa? Karena sebab an mudmarah, an yang dihilangkan, han yang disembunyikan. Jadi intinya ada huruf-huruf yang nanti dia menasabkan fi'il karena sebab dia sendiri, dan nanti ada huruf-huruf yang dia zahirnya menasabkan, namun nasabnya itu bukan karena dia, tapi karena apa? Karena ada huruf an yang disembunyikan. Jadi ibarat dia kerjaan orang lain, namun diklaim ini kerjaan saya. Nah, ini namanya ada fi'il yang dinasab namun dengan an mudmarah. Apa saja itu? Yang dinasab, yang menasabkan fi'il dengan huruf itu sendiri karena sebab huruf itu sendiri, itu ada 4 yang disebutkan yang di awal. 4 yang disebutkan di awal. An, idan, kai. 4 huruf inilah yang dia bisa langsung menasabkan fi'il. Artinya tanpa butuh perantara. Jadi an 1, kemudian lan, kemudian idan, kemudian yang keempat kai. Nah, jadi ketika antum melihat ada fi'il mudhari' yang didahului dengan salah satu huruf ini, maka kita katakan fi'il mudhari' tersebut mansub karena huruf-huruf ini. Misalnya doroba, mudhari'nya apa? Yadribu. Dahaba, mudhari'nya yadhabu. Yadhabu. Kita masuki an, maka berubah menjadi yadhaba. Kita masuki lan yadhaba. Kemudian kita masuki idan yadhaba. Kemudian kita masuki kai juga sama, kai yadhaba. Nah, nanti kita katakan yadhabu fi'lun dhari'un mansubun bi an. Jadi dia mansub bi an. Jadi langsung dia nasab karena apa? Karena an ini. Ini juga sama yadhabu, lan yadhaba. Yadhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Itu nanti juga idan, gitu juga nanti kai. Jadi dia ada yang pertama yaitu yang tansibul fi'la bi nafsiha. Ada yang fi'il, ada yang menasabkan fi'il
fi'il karena sebab dia sendiri, karena faktor huruf itu sendiri, karena disebabkan oleh huruf itu sendiri. Jadi dia nggak menasabkan fi'il karena kerjaan orang lain enggak, tapi karena kerjaan dia sendiri. Ada juga yang kedua, yaitu yang tansibul fi'la bi an mutmarah, yaitu yang bisa menasabkan fi'il namun bukan karena huruf-huruf itu sendiri, namun karena ada huruf an, karena sebab huruf an, yang mana huruf an tersebut mutmarah, yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan. Misalnya, apa saja hurufnya? Sebelumnya hurufnya adalah sisa yang 6 itu. Sisa yang apa? 6. Berarti wala mukai, wala mujihud, wa hatta, wa jawabul fa'i, wa wawi, wa. Jadi 6 itu yang sisa dia tidak menasabkan fi'il. Dia nggak menasabkan fi'il. Tapi kenapa fi'ilnya nasab? Karena setelah huruf yang 6 tadi ada huruf an yang disembunyikan. Jadi ada huruf an yang disembunyikan. Artinya dia nasab bukan karena huruf-huruf ini, tapi fi'il tersebut nasab karena ada an yang disembunyikan. Contohnya, misalnya apa misalnya kawan? Misalnya apa misalnya kawan? Misalnya dzakartu li anjaha. Misalnya dzakartu li anjaha. Apa makna dzakartu? Saya memurajaah, saya memudzakarah li anjaha, agar saya sukses. Agar saya apa? Sukses. Saya mudzakarah, saya murajaah agar saya sukses. Yang menjadi fokus kita di sini adalah fi'il mudhari' anjaha yang mansub. Pertanyaannya, an ini mansub karena apa? Apakah karena lam, kai, atau karena yang lainnya? Kita katakan dzakartu li anjaha. Anjaha ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Jadi karena ada huruf an namun yang disembunyikan. Jadi kalau kita mau tampilkan itu asalnya adalah dzakartu li anjaha. Asalnya itu li anjaha. Asalnya adalah ada huruf apa nih? Ada huruf an. Namun annya mutmarah. Apa makna mutmarah? Disembunyikan. Annya disembunyikan. Namun kita katakan fi'il yang mansub ini bukan karena lam kainya, bukan. Tapi dia mansub karena apa? Karena ada huruf an namun yang mutmarah. Kita gambaran ya. Jadi huruf nasab ada dua pembagiannya. Ada yang dia bisa langsung menasabkan fi'il karena sebab huruf itu, karena huruf tersebut yang langsung menasabkan. Ada juga huruf-huruf nasab yang hakikatnya dia bukanlah yang menasabkan fi'il, namun zahirnya dia menasabkan. Namun kalau kita korek, kita lihat ternyata yang menasabkan bukan dia, tapi karena apa? Karena adanya an mutmarah. Karena adanya apa? An mutmarah. Surat Al-Hijr ayat terakhir itu apa kata Allah Ta'ala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta itu termasuk nawasib seperti yang beliau sebutkan. Namun hatta ini masuk ke dalam kategori huruf nawasib yang kedua, yaitu yang mana dia menasabkan fiil namun bukan karena sebab dia sendiri, tapi karena sebab apa? Karena sebab ada an mutmarah. Ada an mutmarah. Apa mana mutmarah? Yang tersembunyi, yang disembunyikan. Maka hatta ya'tiyaka, di sini ada fiil ya'tiya, dia mansub. Kita katakan ya'tiyaka fi'lun mudhari'un mansubun dengan apa? Bi an mutmarah. Dengan karena an yang disembunyikan. Jadi jangan kita katakan ya'tiyaka fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta. Jangan kita katakan bi hatta, karena hatta ini enggak merubah ya'tiyaka. Hatta ini ya tidak menjadikan ya'tiya jadi mansub. Tapi apa yang menjadikan dia mansub? Sekali lagi karena adanya an. Sehingga kalau kita mau tulis aslinya, asalnya, jadi ayat tersebut berbunyi wa'bud rabbaka hatta an ya'tiyaka al-yaqin. Jadi asalnya itu ada an, sehingga an inilah yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya menjadi apa? Mansub. Namun dalam kasus huruf nasab ini, an-nya ini harus mutmarah, harus disembunyikan, sehingga dia nggak kelihatan dari peradaban, namun dampaknya ada. Nah, maka antum ambil pelajaran dari an, nggak mesti tampil di depan layar. Yang penting antum ada kontribusinya, antum ada manfaatnya, maka Allah akan apresiasi semua kontribusi kita. Jadi intinya huruf nawasib ada berapa? 10. Ada 10. Dari 10 tersebut terbagi menjadi dua kelompok, dua bagian. Pertama ada yang tansibul fi'la binafsiha, yaitu ada huruf-huruf nasab yang menasabkan fi'il karena sebab dia sendiri, karena sebab huruf-huruf ini. Jadi kalau ada an yadhaba, ya yadhaba mansub karena an. Lan yadhaba mansub karena lan. Idan yadhaba mansub karena idan. Terus satu lagi kai yadhaba, ya yadhaba mansub karena kai. Ini langsung karena dia, karena huruf-huruf tersebut. Maka ini masuk ke kategori yang pertama, yaitu yang tansibul fi'la binafsiha. Sementara yang kedua ada huruf nawasib yang tansibul fi'la bi an mutmarah. Jadi dia menasabkan fi'il, namun fi'il itu nasab bukan karena huruf tersebut, bukan karena dia, tapi karena apa? Karena pengaruh atau adanya an. Namun an-nya ini mutmarah, an itu disembunyikan. Sehingga contoh-contoh kayak dzakartuli anjaha, atau contoh hatta ya'tiyaka. Anjaha ini mansub bukan karena la mukai, bukan karena li-nya ini. Atau ya'tiyaka, ya'tiya ini mansub bukan karena hatta, bukan, tapi ya'tiya dan anjaha ini mansub kita katakan karena adanya pengaruh dari an, namun annya yang dimutmarahkan, annya yang disembunyikan. Gambaran ya. Nah, jadi huruf nasab itu ada dua bagian maksudnya, yaitu ada yang menasabkan fi'il karena dia sendiri, dan ada yang menasabkan fi'il namun bukan karena dia, tapi karena adanya an mutmarah, atau adanya an yang disembunyikan, karena adanya an yang disembunyikan. Baik, barakallahu fikum. Ya Pak Yanto, diulangi dulu. Sekarang kita akan menyebutkan
juga contoh singkat dari 10 huruf-huruf nasab tersebut. Kita akan sebutkan makna, bentuk, dan contoh-contoh dari huruf tersebut. Yang pertama adalah an. Kalau dari segi arti an nggak bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena an itu nggak ada artinya, cuman ada fungsinya. Apa fungsinya? Dia merubah makna fi'il menjadi makna masdar. Apa fungsi an? Apa makna an? An nggak ada maknanya. An itu nggak ada artinya, tapi dia ada fungsinya. Apa fungsinya an? Yaitu merubah makna fi'il, merubah fi'il menjadi makna masdar. Jadi kata-kata fi'il yang terletak setelah an, maka dia dimaknai dengan masdar. Dimaknai dengan apa? Masdar. Misal, ini warna hapus, mau dipotong? Udah. Kelas. Jadi an, sekali lagi, itu secara arti dia tidak bisa diartikan karena memang nggak ada artinya. Namun dia ada fungsinya. Apa fungsinya? Yaitu merubah fi'il menjadi makna masdar. Merubah makna fi'il menjadi makna masdar. Misalnya, ini kita nggak sedang membahas kata setelah an mansub. Pokoknya ya setelah 10 ini pasti mansub. Kita sekarang akan membahas apa? Makna, bentuk, dan contohnya. Yang pertama mulai dari an. Contoh kalimatnya adalah misal uhibbu. Kemana uhibbu? Saya suka an tajtahida. Tajtahid ini isim atau fi'il? Fi'il. Tajtahid isim atau fi'il? Kita sedang bahas fi'il, berarti tajtahid fi'il karena terletak setelah an. An itu huruf yang hanya masuk ke mana? Fi'il saja, berarti tajtahid fi'il. Nah, fi'il yang diawali dengan an, maka maknanya berubah jadi masdar. Yaitu kalimat uhibbu an ajtahida, kalau kita artikan menjadi uhibbu ijtihaduka. Uhibbu ijtihaduka. Jadi tajtahid dirubah menjadi makna masdar. Apa maknanya? Yaitu saya suka keseriusanmu. Saya suka ijtihaduka. Apa ijtihad? Keseriusan. Kamu. Saya suka keseriusanmu. Saya suka kesungguhanmu. Jangan antum terjemahkan saya suka kamu bersungguh-sungguh. Nah, ini nggak bisa diterjemahkan gitu. Nggak bisa saya suka tajtahid kamu bersungguh-sungguh, enggak. Tapi maknanya apa? Uhibbu ijtihaduka. Yaitu saya suka kesungguhan kamu. Saya suka keseriusan kamu. Jadi fi'il ini tidak kita maknai dengan fi'il, namun kita maknai dengan masdar. Ijtihad masdar dari ijtihada, yajtahidu ijtihadan. Masdarnya dia. Fi'il madinya ijtihada. Wazannya apa berarti? Gorengnya tahidu. Yajtahidu. Apa wazannya? Yaftahidu. Wazannya ijtihadan. Apa wazannya? Nah, setiap fi'il mudhari yang didahului oleh an, maka nanti maknanya harus diterjemahkan dengan masdar. Nah, disinilah
fungsi ilmu shorof terpakai. Disinilah ilmu shorof terpakai. Maka bagi orang ajam, bagi orang non-Arab, idealnya belajar shorof dulu, baru belajar nahwu. Karena nanti di sebagian bahasa nahwu ada perangkat-perangkat yang harus kita pahami dulu dari ilmu shorof. Nah, jadi nanti semua begitu, setiap fi'il mudhari' yang didahului oleh an, maka dia dimaknai dengan masdar. Dimaknai dengan masdar. Misal lain, contoh uridu, yang gampang dah. Uridu, jangan zawaj lah ya. Uridu an adhaba. Uridu an adhaba. Apa mana uridu? Uridu saya ingin, saya mau. Adhaba asal maknanya adalah saya pergi. Antum jangan terjemahkan saya ingin saya pergi. Gak enak. Saya ingin saya pergi. Nah, kenapa nggak boleh diterjemahkan dengan fi'il? Karena ini ada huruf an. Nah, setiap kata yang didahului oleh huruf an, maka dia harus dirubah jadi apa? Masdar. Jadi masdar. Apa masdarnya? Dhahaba yadhabu. Masdarnya dhahaban. Masdarnya apa? Dhahaban. Jadi kalimat uridu an adhaba ini kita maknai dengan uridu ad-dhahaba. Uridu ad-dhahaba. Dari fi'il mudhari' dirubah menjadi masdar. Baru bisa kita terjemahkan uridu ad-dhahaba. Maknanya apa? Saya ingin pergi. Saya ingin dhahab langsung. Saya ingin pergi. Jangan antum terjemahin saya ingin saya pergi. Gak enak kan? Nah, maka fungsi an ini untuk mengubah makna fi'il menjadi masdar. Uridu an adhaba. Apa maknanya? Maknanya uridu dhahaba. Maknanya apa? Saya ingin pergi. Apalagi misalnya jalasa yajlisu. Misalnya uridu lagi nggak apa-apa. Uridu. Kemana uridu? Saya ingin an ajlisa. Mana uridu an ajlisa? Saya ingin duduk. Saya ingin duduk. Nah, ketika antum menemukan kalimat fi'il mudhari' yang didahului oleh an, maka jangan langsung antum pahami dengan fi'il itu, tapi maknanya harus dirubah jadi apa? Masdar dulu. Sehingga kalimat uridu an ajlisa. Ajlisa kita rubah dulu jadi masdar. Apa masdarnya? Julusan. Maka uridu an ajlisa kita maknai dengan uridu al-julusa. Uridul julusa. Saya ingin duduk langsung. Saya ingin duduk. Jangan diterjemahin saya ingin saya duduk. Nah, gak enak. Dan fokus kita balik lagi, an ini nggak ada terjemahannya. Gak ada apa dia? Gak ada terjemahannya, gak ada maknanya. Tapi ada fungsinya. Apa fungsinya? Yaitu mengubah makna fi'il menjadi masdar. Jadi makna masdar. Contoh lagi, saya nulis uridu an aktuba. Uridu an aktuba. Maka maknanya apa? Maknanya menjadi uridul kitabata. Uridul kitabata. Kitabah masdar dari kata bayak. Terus uridu an aqra'a. Maknanya apa menjadi? Uridul qira'ata. Uridul qira'ata. Saya ingin membaca. Jadi kalimat-kalimat yang dia didahului oleh an, fi'il-fi'il mudhari' yang didahului oleh an, maka maknanya dia menggunakan makna masdar. Menggunakan makna apa? Masdar. Nah, makanya an ini dia disebut dengan huruf harfu masdarin wa nasbin. Makanya an itu disebut apa? Disebut harfu
masdarin wa nasbin. Makanya dia disebut huruf masdar dan huruf nasab. Artinya dia huruf yang memasdarkan, menjadikan masdar, dan dia juga huruf nasab. Ini huruf nawasib yang pertama, yaitu an. Secara arti nggak ada artinya, namun secara fungsi dia ada fungsinya. Apa fungsinya? Menjadi masdar. Misalnya kalimat uridu an atazawwaja. Apa maknanya berarti? Ya, kalimatnya menjadi apa berarti kita maknai? Uriduz zawaja. Uriduz zawaja. Yang mau ta'addud harus tahu. Uridu an ata'addada. Uridu an ata'addada. Maka maknanya apa? Uridu ta'adduda. Ini yang pertama, ada gambarannya. Harfun masdarin Wa nasbin. Ya, harfu masdarin wa nasbin. Kelas. Adapun kalau kita i'rab gampang, yaitu seperti sebelum-sebelumnya. Uridu misalnya an ajlisa. Uridu an ajlisa. Kita i'rab ajlisa, kita katakan ajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Langsung, karena tadi dia termasuk huruf nasab yang tansibu al-fi'la bi nafsiha, yaitu termasuk huruf yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Maka kalau kita mau i'rab ajlisa, i'rabnya ajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Kelas gampang dia. Sama i'rabnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Coba diganti dari marfu menjadi apa? Mansub. Nah, maka yang jadi fokus kita sekarang fungsi dari an. Dia merubah makna fi'il menjadi makna masdar. Gimana, lanjut nggak? Hasil lanjut ya. Yang kedua sekarang, huruf nasab yang kedua adalah lan. Lan. Sekarang huruf nasab yang kedua adalah lan. Lan secara arti dia tidak akan. Lan secara arti apa? Tidak akan. Tidak akan. Lan secara arti maknanya tidak akan. Nah, ini gampang kan? Nggak ada seperti huruf masdar tadi. Lan secara makna hanya tidak akan. Dan kata atau fi'il yang terletak setelah lan dia harus mansub. Lan kemudian setelahnya harus mansub. Seperti misalnya atazawwaju, saya menikah. Kalau saya tidak akan menikah, maka kita katakan lan atazawwaja. Misalnya lan atazawwaja. Akulu, saya makan. Kalau saya nggak akan makan misalnya lan akula. Lan akula. Adhabu, saya pergi. Kalau saya tidak akan pergi, maka lan adhaba. Ini yang kedua sudah, yaitu lan secara makna adalah tidak akan. Maknanya tidak akan. Dan lan menjadikan kata setelahnya menjadi mansub.
Kalau kita i'rab tinggal dirubah bi-nya aja. Misalnya lan alhaba, maka alhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Cuma itu aja yang beda. Mansubun bi lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Mudah insyaallah. Itu huruf nasab yang kedua adalah lan. Kita lanjut yang ketiga. Huruf nasab yang ketiga yaitu idzan. Idzan ini disebut harfu jawazin wa jazaan. Harfu jawabin wa jazain. Huruf jawab dan balasan. Huruf jawab dan balasan disebut harfu jawabin wa jazain. Huruf jawab dan huruf balasan. Artinya idzan ini dia kalimat yang ada atau huruf yang ada pada jawaban. Jadi idzan adalah huruf yang ada pada kalimat jawaban. Gak bisa dia muncul di kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan, gak bisa. Tapi idzan harus muncul di mana? Di jawaban. Harus apa? Di jawaban atau respon. Jawaban atau respon. Misalnya Abu Azmil bilang sa'atazawwaju usbu'al qadim, misalnya saya akan nikah minggu depan. Anda bilang idzan tafroha. Kalau gitu berarti tafroha, kamu akan bahagia. Jadi idzan maknanya apa? Berarti, atau kalau begitu, apalagi? Jadi ya, jadi bisa. Jadi bisa idzan maknanya bisa. Kalau gitu, sehingga, jadi, Jika demikian, pokok enggak bisa. Idzan tafroha, pokoknya kamu bahagia enggak? Jadi atau bisa kamu menjadi bahagia. Kita lihat basmnya. Atazawwaju Azaniyah al-usbu'al qadim. Saya nikah insyaallah yang kedua minggu depan. Anda bilang idzan tafroha. Jadi berarti kamu akan bahagia. Nah, fokus kita bukan nikahnya, tapi tafroha. Bagaimana tafroha? Ini mansub karena ada idzan. Tafroha mansub karena ada idzan. Jadi idzan sekali lagi adalah harus atau hanya bisa ada di jawaban atau respon. Kalimat jawaban atau respon. Tidak bisa di pertanyaan atau di pernyataan, nggak bisa. Makanya dia disebut harfu jawabin. Memang huruf yang ada di jawaban. Wa jazain atau balasan atau akibat. Misalnya apa lagi? Sa'akulu ba'da zuhri. Misalnya sa'akulu ba'da zuhri. Apa maknanya? Saya akan makan ba'da zuhur. Saya akan makan ba'da zuhur. Nanti ada respon idzan tashba'a. Berarti jadi nanti kamu akan kenyang. Berarti jadi kamu akan kenyang. Jadi dia merupakan kalimat apa? Respon atau jawaban. Nah, balik lagi kalimat idzan tafroha, idzan tashba'a. Kalau kita i'rab
sama seperti tadi i'rabnya, cuma dirubah bi idzannya saja. Cuman beda di mana? Bi idzan. Misalnya idzan tafroha. Tafroha kita i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Bi idzan. Cuman itu bedanya. Lebihnya sama. Wa alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu 'ala akhirih. Ini huruf nasab yang ketiga. Huruf nasab yang ketiga. Huruf nasab yang keempat adalah kai. Huruf nasab yang keempat adalah apa? Kai. Apa makna kai? Bisa maknanya supaya atau untuk. Kai maknanya bisa supaya atau untuk. Supaya atau untuk. Misalnya akaltu kai asba'a. Akaltu kai asba'a. Atau jangan itu. Misalnya dhahabtu kai ata'allama. Misalnya dhahabtu, saya pergi supaya buat apa? Ata'allama, saya pergi untuk belajar, supaya belajar. Ata'allam, dhahabtu kai ata'allama. Atau misalnya tazawwajtu kai afroha. Tazawwajtu, saya nikah kai supaya bahagia. Nah, fokus kita kalimat setelah kai dia mansub. Setelah kai harus apa? Mansub. Nah, secara i'rab semuanya sama, cuman berbeda bi kai-nya saja. Sekarang bi kai. Misalnya tazawwajtu kai afroha. Maka kita i'rab afroha fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu 'ala akhirih. Nah, ini yang keempat. Dan sampai sini selesai bagian huruf nasab yang pertama, yaitu huruf nasab yang tansibul fi'la bi nafsiha, yang menasabkan fi'il karena sebab dia sendiri. Makanya pada saat i'rab langsung disebutkan bi an, bi lan, bi idzan, bi kai, langsung, karena memang dia sendiri yang langsung merubahnya. Nah, setelah ini kita masuk bagian kedua dari huruf-huruf nasab yang dia termasuk bagian tansibul fi'la bi'an mudmarrah, yang menasabkan fi'il, namun yang nasabkan bukan dia sendiri, tapi karena adanya an yang disembunyikan. Bi'an mudmarrah. Kita break dulu kali ya. Kita lanjut nanti setelah istirahat masuk bagian huruf-huruf nawasib yang kedua. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma. Sekarang kita masuk huruf nasab yang kelima, atau huruf nasab yang pertama dari bagian yang kedua, atau bagian yang dia tidak menasabkan fi'il, melainkan karena sebab an mudmarrah atau huruf an yang disembunyikan.
prinsip dasarnya adalah ketika nanti di i'rab, prinsip dasarnya ketika nanti mengi'rabnya itu bukan dengan di huruf yang tertampilkan, bukan dengan di huruf yang tampil, bukan, tapi kita katakan di an mudmarah, apapun hurufnya, mau nanti huruf yang kelima, keenam, ketujuh sampai ke 10 kita katakan di an mudmarah. Kenapa? Karena tadi kita katakan dia termasuk bagian yang tansibul fi'lan di an mudmarah, yang dia menasabkan fi'il karena sebab an mudmarah. Jelas? Ya, kita lanjut yang kelima sekarang. Apa yang kelima? Yaitu lamukai. Apa yang kelima? Lamukai. Lamukai itu bentuknya li, bermakna seperti kai. Lamukai bentuknya adalah li. Lam di situ maksudnya li. Dan dia bermakna seperti kai. Apa makna kai tadi? Untuk atau supaya. Nah, maka li-nya ini juga bermakna untuk atau supaya. Apa bentuknya lam di sini? Lamnya berbentuk li, seperti huruf jar. Li huruf jar. Bila mukai adalah lam yang berbentuk li dan bermakna seperti kai. Makanya disebut lamukai. Apa lamukai? Yaitu lam yang berbentuk li. Jadi bentuknya li dan maknanya seperti kai, yang barusan tadi kita bahas sebelum istirahat, bermakna supaya ataupun untuk. Apa contohnya? Tadi sebelum dihapus ada contoh. Dakartu li anjaha. Misalnya dakartu, pemana zakartu? Saya memudzakarah, saya memuroja, saya mengulang. Li anjaha. Li anjaha. Li inilah yang disebut dengan lamukai. Adapun fi'il mudhari'nya adalah anjaha. Yanjahu, yanjahani, yanjahuna, tanjahu, tanjahani, yanjahna, nahnu anjahu, nanjahu. Lihat, saya memurojaah agar saya sukses, supaya saya sukses, untuk saya sukses. Nah, pertanyaannya di sini ada fi'il mudhari' mansub. Kenapa dia mansub? Betul, didahului oleh li. Namun sebab mansubnya bukan karena li, tapi karena an yang mudmarah. Apa yang mudmarah? Yang disembunyikan, yang tidak tampak di sini. Sehingga kalau kita mau i'rab, i'rabnya zakartu li anjaha, anjaha fi'lun mudhari'un mansubun. Jadi sampai sini masih sama prinsipnya. Kemudian yang beda adalah bi an mudmarah. Paling pentingnya di sini bi an mudmarah. Meskipun nanti ada rinciannya, namun cukup sampai sini dulu bi an mudmarah. Kenapa dia mansub? Karena adanya an mudmarah. Nah, setelahnya nanti sama wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Inilah yang disebut tansibul fi'la, namun bi'an mudmarah. Dia menasabkan fi'il bukan atas kerjaan dia, tapi karena sebab siapa? Karena sebab adanya an. Namun an-nya nggak diekspos, an-nya nggak ditampilkan, maka disebut an mudmarah. Ini huruf yang kelima atau huruf pertama dari yang dia menasabkan fi'il namun karena sebab an mudmarah.
Contoh lainnya apa misalnya? Misalnya ta'allamtu li afhama. Ta'allamtu li afhama. Apa ta'allamtu? Saya belajar supaya paham. supaya saya paham. Li afhama. Ta'allamtu li afhama. Nah, maka afhama kalau kita mau i'rab, afhama fi'lun mudhari'un mansubun bi al-mudmar. Jadi jangan kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai. Jangan kita katakan bila mikai, tapi apa? Bila mudmar. Nah, selebihnya sama. Wa alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu ala akhirih. Hakata. Ini yang kelima. Ada yang kelima ya? Iya. Ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam sekarang lamul juhud. Lamul juhud. Apa lam juhud? Lam juhud adalah huruf li. Huruf li, jadi bentuknya apa? Li, sama seperti lam kai tadi, bentuknya li, sama seperti huruf jar, namun fungsinya untuk juhud. Apa makna juhud? An-nafyu. An-nafyu, apa nafi? Untuk menafikan atau menimbulkan, memberikan makna tidak. Apa makna nafi? Yaitu memberikan makna tidak. Menimbulkan makna tidak atau sebagai bentuk pengingkaran. Jadi lam juhud itu sebagai bentuk pengingkaran, berfungsi untuk pengingkaran. Jadi kalau kita mau mengingkari dalam bahasa Arab menggunakan lam juhud, dia berfungsi untuk pengingkaran. Itu makna dari lam juhud. Apa lam juhud? Yaitu huruf li yang bermakna nafi, bermakna menafikan atau untuk apa? Pengingkaran, memberikan pengingkaran. Namun, ada namun ini. Lamul juhud punya syarat. Punya apa? Syarat. Apa syaratnya? Syaratnya harus didahului dengan makana atau lam yakun. Jadi lam juhud, lam untuk pengingkaran, ada syaratnya. Syaratnya harus didahului dengan kata makana atau lam yakun. Harus ada apa? Syarat harus ada kata makana atau lam yakun. Syaratnya apa syaratnya tadi? Didahului dengan makana harus didahului harus terjadi makana atau lam yakun. Ini udah dipoto? Yang itu dah, yang bawahnya ini baru Belum ya. Jadi lam juhud adalah lam yang memiliki makna menafikan atau sebagai bentuk pengingkaran, sebagai bentuk pengingkaran, atau bisa diterjemahkan dengan kata tidak. Memberikan terjemahkan dengan kata apa? Tidak. Namun makana lam juhud punya syarat harus apa? Didahului dulu dengan kalimat makana atau lam yakun. Jadi lamul juhud, lam al-juhud ini harus didahului dengan salah satu dari kata makana atau lam
yakun. Ya, sebelum kita lanjut, lam yakun. Yakun itu aslinya apa? Asalnya apa? Yakunu. Aslinya yakunu. Yang kemarin kita bahas yakunu. Cuman karena dia majzum didahului lam harus sukun, maka sukun yang sebelumnya huruf waw harus diapain? Dihapus. Harusnya lam yakun. Namun kelamaan ya udah wawnya dibuang menjadi lam yakun. Balik lagi, lamul juhud harus didahului dengan makana dengan atau lam yakun. Contohnya apa? Contohnya ma kana Zaidun li yakdiba. Ma kana Zaidun li yakdiba. Apa makna makana Zaidun li yakdiba? Yaitu Zaid tidak berdusta. Pengingkaran. Zaid li yakdiba, yaitu tidak berdusta. Zaid tidak mungkin berbohong. Zaid tidak mungkin berdusta. Nah, jadi li-nya inilah yang disebut lamul juhud, yaitu lam yang berfungsi untuk pengingkaran, untuk menafikan. Zaid tidak mencuri. Namun lam juhud ini punya syarat, harus didahului dengan makana. Harus didahului dulu dengan apa? Makana. Apa artinya makana Zaidun liyakdibah? Zaid tidak berdusta. Ya, Zaid tidak berdusta. Zaid atau Zaid? Zaid. Nah, kemudian kalau kita mau i'rabnya sama seperti tadi, yaitu jangan kita katakan liyakdiba, jangan kita katakan yakdiba fi'lun mudhari'un mansubun bila lamil juhud. Jangan. Kenapa? Karena yang menasabkan di sini bukan lam juhud, tapi siapa? Al-mudmarah. Sehingga kalau kita mau i'rab, maka Zaidun yakdiba fi'lun mudhari'un mansubun bila baru setelahnya sama wa alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu ala akhirih. Itu contoh syarat pertama yang didahului dengan makana. Contoh kedua tadi didahului dengan apa? Lam yakun. Ya, misalnya contohnya lam yakun Muhammadun liyasriqa, misalnya lam yakun Muhammadun liyasriqa. Atau nggak usah jauh-jauh deh, samain aja lagi. Itu contohnya kalau lam yakun Zaidun li yakdiba. Lam yakun Zaidun li yakdiba. Secara bentuk sama, cuman harus dibedakan. Kalau madhi harus menggunakan kan, karena itu kan fi'il apa? Madhi, harus pakai ma. Sementara kalau yakun ini fi'il mudhari', nggak boleh lagi pakai ma, tapi harus pakai lam. Namun fungsinya sama, untuk memberikan nafian dan membantu lam juhud ini. Balik lagi, lam yakun Zaidun liyakdiba, li-nya inilah yang disebut lamul juhud. Dan kata setelahnya harus mansub, tapi mansubnya ini bukan karena lam juhud, tapi karena apa? Adanya an-mudmarah. Karena adanya an-mudmarah. Sehingga kalau kita mau i'rab lam yakun Zaidun liyakdiba, yakdiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an-mudmarah. Wa
alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu ala akhirih. Yang keberapa? Keenam. Keenam. Ya. 7 ya. Keenam. Supaya. Jadi yang ketujuh dari huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' namun bukan karena kerjaan dia, bukan hasil dari payah dia, adalah hatta. Apa mana hatta? Sampai, sehingga, supaya. Contohnya yang tadi kita sebutkan di ayat surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal wa'bud, dan sembahlah Allah, beribadalah kepada Rabbmu, hatta, sampai kapan? Sampai ya'tiyakal, yang sampai kematian datang menjemputmu. Sampai, jadi hatta diterjemahkan dengan sampai, atau nanti contoh lain supaya, atau sehingga. Nah, jadi fokus kita sekali lagi, kata setelah hatta ini mansub. Setelah kata apa? Setelah hatta apa? Mansub. Namun sekali lagi mansubnya bukan karena hatta, bukan karena hatta, tapi karena apa? Sehingga seperti di awal tadi, kalau kita mau kalau kita mau lihat bentuk aslinya, sehingga kalau bentuk aslinya hatta an ya'tiyaka, hatta an ya'tiyaka. Jadi asalnya tuh ada apanya? An-nya. Namun an-nya ini nggak mau riak dia, maka sembunyi. Yang penting kerja, yang penting ngasih manfaat. Sehingga an-nya ini mutmarah. Sehingga kita katakan setelah hatta mansub. Namun mansubnya bukan karena hatta ini, namun karena siapa? An yang dimutmarah. An yang diapain? Sembunyikan. Kalau kita i'rab sama kayak tadi, hatta ya'tiyaka, ya'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi Ini contoh yang bermakna sampai. Contoh lain misalnya yang bermakna supaya. Misalnya di sini aslim. Contohnya di sini aslim. Apa makna aslim? Masuk Islam. Hatta tadkhulal jannah. Hatta tadkhulal jannah. Masuk Islam lah. Hatta, supaya, agar, sehingga kamu masuk surga. Dan jadi fokus kita adalah kata setelah hatta harus mansub, harus mansub, nggak boleh marfu, nggak boleh majzum, apalagi majrur, nggak boleh, tapi harus apa? Mansub. Namun mansubnya ini bukan karena hatta, tapi karena apa? Karena an-mutmarah. Sehingga kalau kita mau i'rab sama kayak tadi, hatta tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an-mutmarah ila akhirih. Ini yang ke-7, hatta. Yang ke-7 adalah hatta.
Gimana, masih mau lanjut? Hari Senin aja ya, kita lanjut ya. Udah jam 10. Nanti kita lanjut hari Senin. Bismillah ta'ala. Masih ada 3 lagi, yaitu sisa dari huruf-huruf nawasib, huruf-huruf nasab yang tidak menasabkan fi'il karena sebab dia sendiri. Karena apa? Karena ada Nah, nanti jika cukup waktunya atau masih ada sisa, kita langsung masuk ke jawazim. Apa jawazim? Yaitu huruf yang menjazmkan, tapi khusus fi'il mudhari. Karena pembahasan kita masih satu lanjutan tentang fi'il mudhari. Jadi nawasib yang disebutkan, apalagi jawazim, ini khusus untuk fi'il mudhari. Allah a'lam bishawab. Dan besok apa? Besok mudzakarah dimanfaatkan. Mudah-mudahan dengan mudzakarah bisa mengulas kembali yang pernah kita pelajari, bisa